Kristi Studio mengudara di sini. Kini sudah ada Mbak Kristi Darmayanti. Hai. Yang baru aja kembali Januari lalu dari liburan di Australia, Mbak. Yes. Bersama keluarga. Anak-anak. Jadi anak-anaknya sudah mentas, ada yang di Australia dan di Jepang ya. Ya betul. Natal bareng kemarin. Setelah sebelumnya Mbak Kristi November kemana ya? Oh iya, September aku ke Expo Jepang, Oh, ke Jepang. Osaka. Ya kan 10 hari bicara tentang Expo Internasional 62 negara. Itu September, Oktober, terus pertengahan November saya ke 3 negara. Nah, ini luar Rusia. biasa. Ya. Pertama di Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. 2 minggu, terus pulang Jakarta, terus sempat bikin acara disability awareness. Coba bayangin, itu dalam kurun waktu 6 bulan udah berapa negara dikunjungi oleh seorang Kristi? 1 tahun lah. Ya, tadi yang disebutkan berapa bulan itu ya? Udah mulai dari September. Iya kan? Udah 5 negara. Iya. Sebelumnya saya ke Singapura 2 kali, ke Bali, ke IKN, sama ke Uzbek. Ya, jadi artinya dalam 1 tahun itu paling enggak 2 bulan sekali Yes. seorang Kristi Darmayanti ke luar negeri. Ya. Walaupun, nah ini sebenarnya tema yang kita hadirkan hari ini adalah seorang Kristi Darmayanti berkeliling dunia tanpa kaki atau dengan 1 kaki. Betul, tanpa kaki, benar, dengan kursi roda, benar. Jadi kalau ada yang terbang tanpa sayap, ya semua orang bisa naik pesawat terbang. Tapi ini tanpa kaki. Karena kenapa? Karena Kristi Darmayanti adalah seorang insan pasca stroke yang lumpuh sebelah tubuh, kakinya juga tinggal 1, kan nggak mungkin Jalan. Jadi keliling dunia dengan kursi roda. Ya. Oke. Udah nulis berapa buku nih, Mbak? Ini awal tahun ini ada kiriman dari penerbit itu 4 buku, jadi totalnya 80 judul buku. Jadi setelah stroke, seorang Kristi Darmayanti melakukan terapi menulis. Ya. Tapi siapa sangka dari terapi menulis itu menjadi buku satu persatu, satu demi satu, sehingga akhirnya sekarang sudah 80 buku dan masih terus menulis. Akan ada berapa buku lagi? Wah, nanti Mei tambah 3 buku tentang Azerbaijan. Karena ada challenge, ada tantangan dari dubes kita di Baku untuk launching di sana dan memfasilitasi. Wow, setelah sebelumnya di Uzbekistan ada menghasilkan 4 buku dan juga launching di sana ya. Sekarang Mei ya, rencananya ke Baku untuk launching di sana. Jadi yang mau tahu kisah-kisah Kristi Darmayanti berkeliling dunia dengan kursi roda, tentang arsitektur di berbagai kota di negara-negara, baik yang negara maju maupun negara yang berkembang, ya, yang eksotis, baru, eksotis, ex-Uni Soviet, misterius, bahkan ke pelosok-pelosok negara tersebut ya. Yes. Ya, yang mau baca bukunya silakan beli di sini ya. Oke, hubungi ke nomor berikut ini. Mbak Kristi juga akan memberikan hadiah nih. Ya. Kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaannya apa? Nanti dulu. Oh, aku mau tanya tentang ini. Petualangan di Azerbaijan, Armenia, dan Georgia. Ya. Apa sih yang menarik ke negara-negara yang banyak orang, negara apa tuh? Baru dengar Armenia. Armenia waktu itu tentang apa ya? Terus perang. Georgia, ya perang. Dengan Azerbaijan kan perang. Oh iya, Azerbaijan, negara apa lagi tuh? Tapi semuanya ex-Uni Soviet. Menarik sekali, coba. Oke. Kita tahu tahun 91 Soviet pecah, beruang merah pecah, dan mereka ada kesempatan untuk keluar dari Soviet. Itu ada 15 negara tahun 91. 31 Agustus tahun 91 itu 15 negara itu menjadi negara baru, dan semua sesuai dengan peraturan Soviet dulunya. Bahkan ketika merdeka pun mereka masih punya presiden yang komunis. Yang saya tahu adalah ini yang negara apa nih? 4 negara, semuanya, 15 negara itu.
Oke. Tapi aku datangi dan aku merasakan dan aku banyak bicara dengan warga lokal di Uzbekistan. Saya bertemu dengan beberapa teman dan mereka cerita tentang presiden pertama yang waktu itu masih komunis dan membuat negaranya masih tertutup. Sejak 91 sampai 2016 presiden pertama itu meninggal, menjadi presiden kedua, baru itulah Uzbekistan terbuka. Itu yang Uzbekistan. Ya. Terus ke 3 negara yang saya datangi, Armenia, Georgia, dan Azerbaijan, saya belum pelajari ya. Tapi yang jelas itu lebih terbuka dari yang sebelum saya tahu ya. Jadi Armenia itu kan waktu itu beberapa tahun lalu kan perang dengan Azerbaijan berhubungan dengan minyak, jalur masalah ya. Dan itu teman saya atau anak saya, Mbak, Mah, kalau di sana nanti Mama diculik gimana? Tapi ya sudah, kalau saya tuh sadar banget kalau saya melakukan sesuatu, saya selalu doa dan hasilnya smooth tanpa masalah. Saya yakin Tuhan berkenan. Jadi saya berangkat. Ya nggak takut tapi mikir kalau gitu gimana tentang Armenia, Georgia, dan Azerbaijan. Ternyata semua luar biasa. Negara-negara eksotis yang benar-benar wow, beda banget. Dan ternyata juga Armenia, Georgia, dan Azerbaijan tuh tiga negara itu berbeda konsep negaranya, juga termasuk dengan Uzbekistan. Padahal dulu awalnya sama dengan mereka semua di dalam satu negara Soviet. Banyak sekali cerita-cerita yang mungkin terlalu banyak kalau saya cerita di sini ya, tapi next satu persatu saya akan buka. Kenapa saya bilang berbeda? Memang berbeda. Yang sangat kelihatan adalah Armenia dan Georgia itu udah jelas negara Kristen ya. Banyak gereja, semua titik gereja. Azerbaijan negara Muslim, termasuk Uzbekistan. Ada gereja-gereja Ortodok gitu, tapi Muslim. Jadi beda secara hidupnya, makannya. Tapi liberalis apa ya? Mereka ternyata sangat moderat, sangat terbuka bagi semua agama. Itu yang membuat saya wah, oke, mereka kayak teman saya dari Uzbek Muslim, tapi bisa mengikuti kehidupan di Armenia dan Georgia yang negara Kristen, bisa ke gereja. Jadi tidak ada batas. Bahkan ternyata dunia itu bisa peace, damai, kalau kita semua tidak membedakan apapun. Itu saya rasakan ketika saya berjalan di 3 negara, bahkan 4 negara ex-Soviet. Bahkan Soviet itu kan negara sosialis ya, dimana yang saya baca tuh, kalau kita tuh sendiri kan, saya nggak mau mengungkit luka lama, tapi kita bicara tentang komunis di Jakarta, Indonesia, PKI, kan cerita tuh agak mengerikan. Tapi ketika saya belajar dengan bicara dengan banyak warga, ternyata tidak seperti itu. Kenapa? Karena mereka mungkin lebih modern kali ya, mungkin. Saya memang belum masuk ke Sovietnya sendiri, karena dia tetap sosialis ya. 4 negara yang saya datangi itu bukan sosialis lagi, lebih ke republik, pokoknya berbeda. Saya nggak tahu, belum masuk ke sana, tapi saya akan lihat apakah benar apa yang saya rasakan. Gitu. Jadi dari 15 negara pecahan Uni Soviet, ada 4 yang sudah Mbak Kristi kunjungi dan belusukan menulis buku-buku, baru 4 dan seterusnya going on ya. Tahun ini 8 negara. Terus kenapa sih kok bisa sampai tertarik dengan negara-negara pecahan Uni Soviet? Padahal sebelumnya seorang Kristi Damayanti ini, yang saya tahu ya, sejak tesisnya mengenai manajemen perkotaan itu studinya di Los Angeles, Tokyo, Osaka, Canberra, negara-negara maju. Tapi sekarang
memblusuki Masuk. kota-kota atau negara-negara yang Eksotis. sebutannya eksotis lah ya. Nah, itu ceritanya gimana bisa sampai tertarik ke negara-negara pecahan Uni Soviet? Ya, itu memang dulu nggak kepikiran. Itu negara nama itu dulu itu pun nggak pernah denger. Negara apa sih? Uzbekistan. Apa sih? Sama sekali nggak tahu. Tapi kan saya sering cerita bahwa dulu teman baru dia datang waktu pameran saya Fratelli di Central Park, terus dia ngajak jalan-jalan ke Uzbek. Saya, Uzbek negara aneh, pingin, tapi saya googling, wah negara muslim nih. Jadi mikir, akhirnya saya berdoa dan memutuskan ke Uzbek dan saya jatuh cinta negara itu. Dan Uzbek itu 3 kali ke sana. Saya bikin 4 buku dan akan tambah 5 buku lagi. Terus tertarik banget masuk ke negara-negara ex-Soviet yang kira-kira sama itu juga. Dan karena saya jatuh cinta dengan Uzbek, saya mau ke sana karena pasti aku yakin pasti negara itu juga unik. Dan ternyata benar-benar unik, eksotis, dan wow, memang tidak nyaman dengan Kusudara, memang belum ramah disabilitas. Tapi kenapa aku sangat tertarik, karena banyak sekali kehidupan mereka yang sangat berbeda. Nah, saya kan pulang baru Desember awal ya. Saya akan menulis 3 negara itu yang mungkin totalnya bisa 20 buku gitu. Ini sekarang lagi nulis satu negara Azerbaijan untuk 3 buku dan launching Mei besok. Itu bicara tentang kehidupan mereka sejak 2 juta tahun lalu di Azerbaijan. 2 juta tahun lalu? Yes, jadi mereka masih purba ya? Iya, negara itu negara purba. Dan saya juga baru tahu gitu kan. Masih purba, belum ada negara kan? Nggak tahu ya namanya, tapi daerah itu namanya begitu. Dan dari 2 juta tahun lalu terus masuk ke dunia lebih modern walaupun tetap purba, namanya Gobustan. Karena Gobustan adalah tempat wilayah di Azerbaijan yang terbesar di dunia yang ditemukannya orang-orang purba 40.000 tahun lalu. Itu unik banget. Saya merasa gila, zaman itu ada orang di situ. Itu perbukitan cadas. Ukiran di cadas di Gobustan. Terus dari Gobustan saya pikir dari situ jalannya lambat, artinya ya dari orang purba sampai modernnya tidak. Setelah dari situ masuk ke awal abad Masehi, itu masuk ke kuil api penganut agama Zoroaster. Coba dari manusia purba sejarah masuk ke kuil api, itu buat aku berbeda banget. Ada di situ di Azerbaijan. Ya, bicara tentang Zoroaster, kuil api, ternyata di dataran Azerbaijan itu penuh dengan minyak dan gas alam. Jadi banyak sekali api abadi keluar dari bebatuan di seluruh Azerbaijan. Jadi Azerbaijan artinya adalah menaklukkan api, negara api. Gitu. Nah, iya, jadi jangan sampai perang sama Azerbaijan. Negara api nanti menyerang. Nah, dari situ masuk lagi ke belusukan ke kota tua Azerbaijan. Itu juga berhubungan dengan kerajaan Azerbaijan. Ada benteng dan itu ada laut Kaspia. Dulu laut dia berhubungan dengan laut hitam, laut Mediteran. Ada penjahat, terus perang. Itu zaman abad pertengahan. Jadi dari Zoroaster masuk ke abad pertengahan yang berbeda banget. Mulai dari tadi kan Gobustan. Nah, dari situ perang berhubungan dengan minyak di bawah, menjadi negara pemasok minyak terbesar untuk
Uni Soviet ketika Uni Soviet mengambil Azerbaijan tahun 1920. Beda lagi. Di 1920 Azerbaijan udah dikuasain Uni Soviet ya. Iya, dan Indonesia masih dikuasain Belanda. Ya. Dan juga apa namanya menjadi pemasok minyak yang terbaik gitu kan. Nah, habis itu kan dia merdeka. Merdeka tahun 91 dan dia bangkit dengan cepat menjadi negara modern. Luar biasa modernnya, saya pikir malah mereka berniat untuk bersaing dengan Dubai dengan bangunan-bangunannya. Wow, saya nggak kepikiran Azerbaijan seperti itu karena dia sesama negara-negara ex-Soviet, dia pasti yang paling unggul secara arsitektural ya. Saya nggak bicara tentang yang saya nggak tahu, saya bicara tentang arsitektur. Oke, berarti tadi berawal dari menjemput peluang atau kesempatan atau pintu terbuka yang ada untuk mengunjungi Uzbekistan, negara pecahan ex Uni Soviet, kemudian jatuh cinta dengan Uzbekistan sehingga penasaran untuk melihat negara-negara pecahan ex Uni Soviet yang lainnya, yang ternyata komunisme di sini kok nggak kayak PKI di Indonesia ya, gitu. Kok bisa bayangkan gitu kan. Terus negara muslim kok nggak seperti muslim ekstrim gitu. Terus dan akhirnya seorang Christy Damayanti sebagai urban planner berlatar belakang arsitek melihatlah berbagai tata kota atau pemukiman di sosial mereka. Dari situ bisa terlihat sejarah panjang peradaban manusia. Ini juga menimbulkan ini buat saya tuh bahwa arsitektur atau perkotaan adalah simbol peradaban manusia. Iya kan, begitu kan, benar-benar. Jadi dari jejak arsitektur itu bisa kelihatan tadi Gobustan misalnya ya. Memang masih berupa seni ukiran purba ya, di batu-batu cadas. Iya, betul. Lalu seiring waktu sampai ke masa Zoroaster itu mulai ada tuh kan. Bikin tempel kan. Itu kan arsitektur juga. Iya, dan pasti yang namanya sebuah rumah ibadah ya. Berarti logikanya di situ udah ada masyarakat yang berkembang, ada ekonomi yang jalan. Yes, betul. Peradaban dan sampai ke masa Azerbaijan dikuasai Uni Soviet itu berbeda lagi. Dan akhirnya sekarang setelah pecah, Mbak Christy melihat 4 negara yang sudah dikunjungi ini ada berbagai perbedaan ya. Dari setelah mereka semua merdeka. Uzbek bagaimana, Armenia, Georgia dan Azerbaijan. Dan tahun ini saya ke 8 negara. Wah. Kita doakan semoga lancar sehingga bisa terus berbagi dengan buku-bukunya. Dan ini di depan saya walaupun sudah ada 80 buku dan lebih ya, tapi saya coba ambil yang ada saja. Ini di sini ada beberapa buku, misalnya ini ada tentang Singapura. Waktu Christy Damayanti belusukan di Singapura dari ujung ke ujung pulau ya. Iya, dari ujung kanan kiri atas ke bawah terus pakai kursi roda dan luar biasa. Oke. Kenapa aku bikin suka Singapura 1 tahun tuh waktu itu sampai 5-6 kali ke Singapura. Kenapa? Saya mau membuktikan sesuatu. Singapura dengan Jakarta bedanya cuma 650 km persegi lebih besar Jakarta. Ya. Tetapi saya di Jakarta, buat saya Jakarta tuh tidak terjangkau. Artinya apa? Ketika saya keluar dari apartemen saya nggak bisa jalan. Harus cari taksi karena pedestriannya nggak bisa dijalan. Iya. Gitu kan? Di seberang tuh ada Indomaret, nggak bisa ke situ. Nggak bisa. Jadi saya sebut itu adalah Jakarta tidak terjangkau. Saya harus cari taksi. Kalau taksi nggak ada berarti saya nggak bisa pergi. Tapi Singapura dengan kursi roda dari ujung ke ujung semua bahkan sampai ke Pulau Ubin saya bisa dengan kursi roda tanpa harus naik taksi, naik kereta atau bis. Nah, coba tuh dipikirin untuk yang menata kota Jakarta, gimana orang disabilitas bisa sekedar ke Alfa aja. Ya kamu belakang tuh bingung karena minta tolong untuk beliin apa, kan konyol banget. Nggak ada aksesnya, nggak ada aksesibilitasnya. Oke. Singapura berapa buku Mbak? 4 buku, luar biasa. Yang mau baca-baca bagaimana seorang Christy Damayanti belusukan dengan kursi roda Singapura, silakan pesan. Lalu ada Penang. Nah,
Pineng itu bicara karena saya ada teman yang dia ngotot banget untuk saya tinggal di sana, beribu di sana. Namanya Leong. Dia teman filatelis. Oke. Jadi ke sana saya difasilitasi 2 minggu asal di sana, dan saya melihat Pineng memang sama dengan Jakarta, di mana memang bangunannya tua seperti di kota Jakarta kota, dan kurang terawat dan tidak akses untuk disabilitas. Jadi saya melihatnya dari jalan, naik mobil, naik Grab lagi, jadi sama aja dengan Jakarta. Saya nggak bisa lewat pedestrian karena memang Jakarta banget. Ada parkir motor, ini nggak ada pedestrian, sama dengan Jakarta. Itu Pineng. Wah, Jepang ini negara yang favorit juga ya? Favorit karena anak saya tinggal di sana. Saya punya buku Jepang tuh 15 buku. 15 buku, luar biasa. Jadi soal aksesibilitas disabilitas nih. Wah, luar biasa. The best ya. Yes. Nomor 1 saya bisa bilang 99% Jepang full akses apapun, dimanapun, bahkan di kampung itu saya pernah ke sana, ke namanya kota Chichibu di prefektur Saitama. Itu kota kecil antara 2 gunung, dia tinggal di lembah ya. Ke arah ke sana naik kereta cuman 1 hari 1 kereta, jalan mobil kecil, dan di sana semua kan kampung ya, tidak ada lift. Tapi saya bisa ke sana tanpa harus keluar dari kursi roda. Kenapa? Karena ada akses. Bahkan tidak ada lift pun, ada lift star lift. Saya bisa naik turun sendiri. Gila, dahsyat. Kampung loh, kampung. Yang saya pelajari, saya riset sekecilan ya. Piramida penduduk Jepang itu hampir terbalik. Lebih besar di atas itu semua orang-orang tua, dan itu sudah disadari oleh Jepang jauh-jauh mungkin berapa puluh tahun lalu, sehingga mereka membangun infrastruktur untuk orang-orang muda dunia masuk datang ke sana. Infrastruktur itu bukan bikin gedung, bukan bikin jembatan, tapi apa? Anime, manga, game. Mereka, anak-anak muda di dunia tuh tergila-gila dengan Jepang, termasuk anak saya. Gila banget dengan namanya manga, anime, game. Dan mereka datang ke Jepang, akhirnya tinggal dan membangun Jepang. Sehingga Jepang sekarang tidak terlalu peduli yang membangun siapa, asal negara itu tetap jaya. Kan benderanya kan matahari terbit. Nah itu konsepnya. Jadi infrastruktur Jepang itu adalah anime. Apalah, ya begitulah untuk anak muda. Untuk fasilitas disabilitas Jepang itu adalah the best ya. Yes. Tapi bukan sekedar omong kosong, karena Kris Damayanti juga pernah mengunjungi di Amerika dan Eropa. Sehingga bisa ada Asia Tengah sekarang, Australia kemarin. Jadi ada pengalaman bagaimana sih kalau seorang penyandang disabilitas di jalan raya, bagaimana kalau di Jepang, bagaimana kalau di Eropa, dan itu beda sekali. Nanti mungkin next kita bisa bicara tentang negara mana atau benua mana yang dari mana yang paling bahagia. Nomor 1, 2, 3 sampai 5. Saya bisa bikin mau cerita. Oke. Next. 15 buku tentang Jepang. Yes. Yang mau beli, yang mau pesan silakan ya. Dan yang mau tahu tentang pengalaman seorang Kris Damayanti pada 12 tahun lalu. 16 tahun lalu. 16 tahun lalu terserang stroke yang melumpuhkan seluruh tubuhnya hingga hanya bisa berbaring saja. Ya. Juga ada di sini 14 hari setelah serangan stroke. Ya. Nah, inilah awal perubahan seluruh kehidupan seorang Kris Damayanti yang sebelumnya adalah arsitek yang sukses membangun salah satu mall keren di Jakarta ya. Oke. Yes. Ya, sampai sini inspirasi kita pagi ini. Sampai bertemu pada episode Kris di Studio berikutnya. Thank you.